Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Fatur Rahman. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai tugas video pembelajaran mata kuliah penentuan struktur molekul secara fisiko-kimia. Pada video ini yang akan dibahas yaitu mengenai spektrofotometer ultraviolet. Yang akan dibahas yaitu definisi, prinsip, istilah dan keterangannya, serta contoh spektrum dari pembahasan dari suatu jurnal. Definisi spektrofotometer ultraviolet merupakan salah satu metode analisis yang menggunakan sumber cahaya ultraviolet dengan kisaran panjang gelombang antara 190 sampai 380 nanometer. Lampu yang digunakan pada spektrofotometer jenis ini adalah deuterium lamp. Sifat sinar ultraviolet tidak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Senyawa yang dapat menyerap sinar ini pada umumnya tidak boleh bening atau transparan. Adapun deuterium merupakan salah satu isotop hidrogen yang memiliki satu proton dan satu neutron pada intinya. Deuterium berbeda dengan hidrogen yang hanya memiliki satu neutron tanpa proton. Air yang atom hidrogennya merupakan isotop deuterium dinamakan air berat. Berikut merupakan contoh spektrofotometer UV vis. Selanjutnya yaitu prinsip spektrofotometer ultraviolet. Pada gambar 2, diagram spektrofotometer UV vis single beam, mula-mula sinar dari sumber cahaya polikromatis diteruskan oleh slit menuju monokromator. Selanjutnya, cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi dan keluar melalui slit menuju sampel. Lalu detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian. Sinyal listrik dari detektor diproses kemudian diubah ke digital dan dilihat hasilnya. Terakhir, perhitungan dilakukan dengan komputer yang terprogram. Selanjutnya itu gambar 3, diagram spektrofotometer UV vis double beam. Prinsip kerja dari instrumen ini diawali dengan adanya pemisahan komponen panjang gelombang cahaya yang berasal dari sumber radiasi UV visible oleh prisma ataupun diffraction grating. Kemudian berkas sinar monokromatis akan terbagi menjadi dua bagian dengan intensitas yang sebanding dengan mirror dan dipantulkan. Berkas cahaya yang dipantulkan masing-masing melalui kuvet berisi larutan referensi dan kuvet berisi larutan uji. Kemudian berkas cahaya yang melewati kedua kuvet ini dideteksi oleh detektor. Kedua proses yang bersamaan ini kemudian dibandingkan. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dan keterangan pada spektrofotometer ultraviolet. Yang pertama yaitu kromofor, merupakan gugus fungsi yang menyerap atau mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah panjang gelombang ultraviolet dan daerah cahaya tampak. Contoh kromofor yaitu CO, CC, NN, dan NO2. Adapun oksokrom merupakan gugus yang berpengaruh terhadap absorpsi UV tetapi berdampak cukup signifikan pada absorbensinya. Contohnya yaitu OH, OR, dan NHR. Secara umum, gugus-gugus oksokrom dicirikan oleh adanya pasangan elektron bebas yang terdapat pada gugus yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu geseran batu kromat, merupakan geseran atau perubahan Lmax ke arah yang lebih besar. Penyebab terjadinya peristiwa ini adalah adanya perubahan struktur, misalnya adanya oksokrom atau adanya pergantian pelarut. Terakhir yaitu geseran isokromat, merupakan geseran atau perubahan Lmax ke arah yang lebih kecil. Munculnya gejala ini juga sering disebabkan oleh adanya penghilangan oksokrom atau oleh adanya pergantian pelarut. Selanjutnya itu contoh spektrum dan pembahasan dari sebuah jurnal. Berikut merupakan jurnal yang saya gunakan yang memiliki judul Isolation, Structural Elucidation and Biological Activity of the Flavanoid from the Leaf of Juniperus panaceae. Ini merupakan jurnal dari Qutaiba Ibrahim Alzanda, Muhammad Ali Abdullah, dan Mukul Thailand.
Adapun pada gambar 4 merupakan senyawa 1 yang merupakan senyawa yang didapatkan pada jurnal ini. Selanjutnya, pada gambar 5 merupakan spektrum UV dari senyawa 1 menggunakan pelarut MEOH. Spektrum UV senyawa 1 dengan pelarut MEOH pada gambar 5 menunjukkan karakteristik pita absorpsi intens yang khas pada 369 nanometer dan pita serapan yang berkurang dekat 240 nanometer menunjukkan adanya skeleton kalkon 13. Hal ini menunjukkan bahwa pada senyawa 1 mengalami konjugasi pada skeleton kalkon 13. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Adapun daftar pustaka yang dipakai pada video ini yaitu sebagai berikut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.